Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai menganalisis masalah sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini merupakan materi lanjutan dari menyelesaikan masalah SPLDV. Bedanya soal-soal yang kali ini akan dibahas adalah soal-soal yang butuh analisis untuk menyelesaikannya. Namun sebelum Ibu mulai pembahasan mengenai menganalisis masalah SPLDV, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar kamu bisa dapat notifikasi pertama kali dari video-video Ibu yang paling update. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu di KD 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual, dan KD 4.3 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajarannya sebetulnya masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu setelah siswa mengamati video pembelajaran, diskusi, dan penugasan mandiri, siswa dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai metode dengan penuh kedisiplinan, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual dengan penuh kedisiplinan, dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual dengan bertanggung jawab. Lagi-lagi di materi SPLDV ini memang soalnya itu soal-soal cerita yang harus kita terjemahkan ke dalam model matematika. Itu sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi yang sudah kita tahu bahwa menganalisis masalah SPLDV atau untuk menyelesaikan masalah SPLDV itu kan dibutuhkan berbagai macam metode. Nah, baik itu menyelesaikan maupun menganalisis masalah SPLDV, metode yang digunakan tuh sama sebetulnya. Dari metode substitusi sampai metode Cramer itu bisa digunakan. Namun tiap-tiap soal itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi apakah dia itu bisa digunakan metode eliminasi substitusi, metode gabungan, atau misalnya lebih mudah dengan substitusi saja atau dengan eliminasi saja. Jadi tergantung bentuk soal yang kita temui yang harus diselesaikan. Pada dasarnya, menyelesaikan masalah SPLDV itu yang jelas ada minimal dua pernyataan dari persamaan linear dua variabel yang nilainya itu sama. Misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ini satu kotak kubus dengan satu kotak balok dapat memuat 9 kelereng. Kalau misalnya pernyataannya hanya satu saja kan jawabannya banyak. Namun jika minimal ada dua pernyataan, di sini juga harus memenuhi dua kotak kubus dengan satu kotak balok jika kita isi itu bisa menampung 14 kelereng gitu. Jadi yang memenuhi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tuh yang mana gitu. Ternyata di sini jawabannya ini kan ya. Yang 5 dengan 4. Karena ini sesuai. Kalau A-nya 5, B-nya 4 jadi 9 kelereng. Lalu kalau ini 5 berarti kan masing-masing 5 ya, jadi 10, dan ini 4, ini memenuhi 14 kelereng gitu. Jadi SPLDV itu minimal harus ada dua pernyataan persamaan linear dua variabel agar bisa ditemukan solusinya. Jadi ini solusinya nanti tunggal. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini contoh soal yang pertama, di sini soalnya diketahui dua buah bilangan berbeda jika dijumlahkan 10 dan selisihnya adalah 4. Nah, kedua bilangan itu kalau misalnya dijumlahkan hasilnya 10 dan selisihnya itu 4. Dapatkah kamu menentukan nilai kedua bilangan tersebut? Nah, di sini yang paling pertama kali harus kamu selesaikan yaitu kamu buat pemisalan. Nah, kamu misalkan bilangan satunya itu sebagai A dan bilangan duanya itu sebagai B. Ini variabelnya bebas sebetulnya, bisa diganti variabel apa saja. Selanjutnya, setelah buat pemisalan, kamu buat model matematikanya. Tadi kan dua buah bilangan berbeda jika dijumlahkan 10. Nah, kalau dijumlahkan berarti A ditambah B ini hasilnya 10. Dan di sini selisih. Yang namanya selisih itu berarti pengurangannya. Kalau kedua bilangan itu dikurang hasilnya itu 4.
Berarti di sini A dikurang B, ini hasilnya 4. Nah, untuk menjawab tipe soal yang seperti ini, tentunya ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan metode eliminasi. Karena di sini nilai koefisiennya sudah sama ya. Angka di depan variabel A, angka di depan variabel B itu sudah sama gitu. Jadi lebih enak menggunakan eliminasi. Di sini gimana nih? Untuk menyelesaikan ini kita kurang. Berarti kalau misalnya kurang, kita mau menghilangkan nilai A-nya di sini karena A dikurang A itu hasilnya 0 ya. Maka di sini didapatlah, nah ini mesti hati-hati, B dikurang dengan min B. B dikurang min B. Berarti kan ini 1B dikurang min 1B. Pengurangan dengan min yang ada di tengah-tengah itu ketemu jadi positif. Otomatis di sini hasilnya jadi 2B sama dengan 6. Nah, 2B itu makanya 2 dikali B. 2 kali B sama dengan 6. Berarti 2 dikali berapa B hasilnya 6. Atau bisa jadi di sini B-nya itu sama dengan ini dibagi 2 biar B-nya sendiri dan 6-nya juga dibagi 2 gitu. Sehingga didapatlah hasil B sama dengan 3. Nah, selanjutnya yang untuk menentukan nilai A-nya berarti kita buat lagi seperti ini, dan ternyata ini juga sama, lebih mudah kalau mencari A-nya itu juga dengan eliminasi. Jadi dua-duanya menggunakan eliminasi. Nah, ini bedanya kita jumlah. Kenapa dijumlah? Karena kalau misalnya dikurang berarti kan A-nya yang tadi A-nya habis. Tapi kalau misalnya ditambah, ini B-nya yang habis karena B ditambah min B, 1B ditambah min 1B itu hasilnya habis ya, 0. Sehingga di sini 2A tambah A sama dengan 10 tambah 4 itu 14. Sehingga didapatlah ini sama-sama dibagi 2. 2A bagi 2 itu tinggal A, 14 dibagi 2 itu hasilnya 7. Nah, ini ya. Jadi dua-duanya menggunakan eliminasi kalau tipe soal yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau ditanya dapatkah kamu menentukan nilai kedua bilangan tersebut, maka bilangan pertamanya 7, bilangan keduanya itu 3. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini ada suatu permasalahan. 3 tahun yang lalu jumlah usia ibu dan adik 34 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu jumlah usia ibu dan adik 34 tahun. Saat ini usia ibu sama dengan 9 kali usia adik. Nah, yang sekarang nih usia ibu sama dengan 9 kali usia adik. Pertanyaannya, usia ibu dan adik saat ini adalah, nah, kalau seperti ini kan nggak bisa langsung ditebak juga ya. Mungkin kalau permasalahan yang pertama bisa langsung ditebak tuh. Tapi kalau seperti ini kita butuh analisis dulu. Kita butuh buat model, buat pemisalan, buat model, lalu kita cari solusinya menggunakan metode apa yang paling gampang. Nah, ternyata di sini jawabnya itu kita buat pemisalan. Ya, usia ibu itu kita misalkan sebagai X. Di sini usia adik kita misalkan sebagai Y. Ini boleh variabelnya diganti, tapi harus konsisten ya, jangan sampai tertukar. Di sini kan ada pernyataan 3 tahun yang lalu jumlah usia ibu dan adik 34 tahun. Berarti kita terjemahkan 3 tahun yang lalu. Berarti modelnya ini usia ibu kan X ya. Kalau 3 tahun yang lalu berarti X dikurang 3. Dan di sini masalahnya itu pernyataannya itu jumlah usia ibu dan adik tuh 34, tapi 3 tahun yang lalu. Berarti X kurang 3 ditambah Y kurang 3 sama dengan 34. Jadi 3 tahun yang lalu usia ibu, 3 tahun yang lalu usia adik kalau dijumlahkan tuh 34. Jadi seperti ini modelnya. Dan saat ini usia ibu sama dengan 9 kali usia adik. Berarti usia ibu tuh X 9 kali usia adik. Otomatis 9Y. Nah, selanjutnya gimana? Ini sudah ketemu nih model dari dua pernyataan ini. Nah, kita cari penyelesaiannya. Kalau permasalahan seperti ini memang sulit kalau misalnya menggunakan eliminasi, walaupun bisa ketemu juga kalau menggunakan eliminasi. Tapi kan kita punya berbagai metode ya untuk menyelesaikannya.
Lebih menguntungkan kamu jika kamu menggunakan metode substitusi. Nah, gimana nih metode substitusinya? Jadi kan ini X-nya itu sama dengan 9Y ya. Jadi nilai X itu diganti dengan nilai 9Y. Substitusi itu kan maknanya mengganti. Kalau eliminasi yang tadi itu menghilangkan. Nilai X-nya diganti sama 9Y. Kenapa diganti? Karena di sini ada keterangan kalau usia ibu itu 9 kali usia adik saat ini. Nah, X diganti 9Y, berarti ini 9Y dikurang 3, ini ditambah, ini tetap ya, Y dikurang 3 sama dengan 34. Selanjutnya, berarti ini mesti hati-hati nih, ini 9Y ditambah Y. Jadi kalau kamu menjumlahkan itu lihat tanda di depan variabelnya atau di depan angkanya. Nah, ini kan 9Y ya. Ini tandanya positif di sini. Yang Y tandanya juga positif, otomatis 9Y ditambah Y, jangan lihat tanda di belakang gitu, jadi lihat tanda di depannya, 9Y ditambah Y, itu hasilnya 10Y. Dan yang angka 3 ini min 3 dikurang 3, min 3 dikurang 3, jadi ini min 3 lalu melangkah 3 langkah ke kiri gitu, jadi tambah jauh ya. Ini sama aja penjumlahan dari bilangan negatif, min 3 ditambah min 3 gitu. Tapi ini membacanya min 3 dikurang 3. Ini hasilnya min 6. Atau jadi 10Y dikurang 6. Ini hasilnya 34. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ini kan ada 10Y dikurang 6 ya. Biar 10Y-nya itu nanti kita akan cari tahu nilai Y-nya. Ini sama-sama ditambah 6. Ini min 6 tambah 6 kan habis ya. Min 6 tambah 6 itu hasilnya 10Y saja. Kalau kiri ditambah 6, maka kanan juga ditambah 6. Nah, seperti ini. Atau sebenarnya bahasa mudahnya seolah-olah pindah ruas. Tapi konsep pindah ruas sendiri didapat dari kiri ditambah 6. Biar min 6-nya habis, maka tinggal 10Y. Kanan juga ditambah 6. Nah, itu konsep penyetaraan. Jadi tidak ada efeknya tuh karena kiri tambah 6, kanan tambah 6. Jadi tetap setara. Selanjutnya gimana? 34 tambah 6 berapa hasilnya? Nah, hasilnya 40. 10Y, kalau yang menempel seperti ini maknanya dikalikan 10 kali Y sama dengan 40. 10 kali berapa biar hasilnya 40? Atau sama-sama kita bagi 10. 10Y dibagi 10 itu hasilnya Y saja dan 40 dibagi 10. Sehingga didapatlah nilai Y-nya itu sama dengan 4. Nah, ini dia Y sama dengan 4. Yaitu usia siapa? Usia adik. Usia adik tuh 4 tahun. Sekarang tuh usia adik 4 tahun. Buat nyari usia ibu gimana? Nah, ini kan ada pernyataan kedua bahwa usia ibu itu 9 kali usia adik ya. Usia adik itu sudah kita dapat tadi bahwa 4 tahun usia adik. Berarti tinggal 9 kali 4 saja. Maka usia ibu itu 36 karena 9 dikali 4 gitu. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab ya. Usia ibu dan adik saat ini adalah usia ibu 36 tahun dan usia adik 4 tahun. Nah, jadi soal yang seperti ini lebih enak kalau full substitusi cara menyelesaikannya. Jadi kamu harus teliti juga untuk menyelesaikan masalah seperti ini lebih cocok menggunakan metode yang mana. Jadi dianalisis dulu. Nah, untuk tugas kamu kali ini ada 2 buah tugas. Oke, di sini kelihatannya susah banget ya soalnya. Padahal ini ceritanya ada 1 kotak susu. Jadi kalau 1 kotak susu ini semuanya 1 kotak full itu bisa mengisi 3 gelas penuh, sama ya ini. Dianggapnya 3 gelasnya tuh sama. Ukurannya tuh sama 3 gelasnya. Nah, dan ternyata kalau misalnya kita menggunakan gelas ukur, ya, 1 kotak ini bisa mengisi 1 gelas dan 700 ml. Nih, Ibu kasih clue di sini. Ya, jadi pertanyaan itu di sini berdasarkan gambar di atas tentukan volume 1 kotak susu. Nah, jadi 1 kotak susunya tuh berapa mililiter volumenya? Di sini clue-nya adalah ini aja 1 kotak bisa menampung 3 gelas. Dan ternyata 1 kotak bisa menampung 1 gelas ditambah 700 ml. Logikanya berarti 700 ml ini sama dong ya dengan 2 gelas, ya kan?
Ini 2 gelas itu sama dengan 700 ml. Nah, berarti 1 gelasnya berapa? Ketahuan ya nanti ya, 2 gelas aja 700 ml, berarti 1 gelasnya tuh bisa menampung berapa mili. Nah, 1 kotak susu ini kan bisa menampung 3 gelas. Ya sudah, kalau udah ketemu 1 gelasnya berapa mili, tinggal dikalikan 3 gitu ya. Simple ya cara menyelesaikannya. Jadi ketemu volume 1 kotak susu. Harus menggunakan prosedur pemisahan, model, lalu juga buat penyelesaiannya. Oke. Pertanyaan kedua, di sini selisih umur kakak dan adik 12 tahun, sedangkan 3 tahun yang lalu jumlah umur mereka 16 tahun. 3 tahun yang lalu jumlah umur mereka 16 tahun. Umur kakak dan adik tersebut adalah, nah, bedanya dengan yang tadi, di sini ternyata selisih umur kakak dan adik, berarti kakak dikurang adik tuh 12 gitu jadinya kan ya. Sedangkan 3 tahun yang lalu jumlah umur mereka 16 tahun. Berarti kalau 3 tahun yang lalu kakak dikurang 3, ini kan jumlah ya, ditambah adik dikurang 3 juga, hasilnya 16 tahun. Itu dia. Jadi di sini kira-kira lebih cocok menggunakan metode apa untuk menyelesaikannya. Yang jelas jangan lupa langkah-langkahnya itu dicari pemisalannya dulu, lalu dibuat model matematika dan kamu jawab. Oke, itu tugasnya, 2 buah tugas ini. Jadi materi kita kali ini tentang menganalisis SPLDV. Jadi soalnya itu sebetulnya kalau kamu sudah tahu model matematikanya, lalu bisa menentukan metode apa yang paling tepat untuk menyelesaikannya, itu jadi lebih mudah ya untuk menganalisisnya, menyelesaikannya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu tentang menganalisis sistem persamaan linear 2 variabel. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, selalu semangat, jangan kasih kendor, dan tetap explore lebih dalam lagi materi-materi ini di video-video YouTube yang lainnya. Oke, sekian dari Ibu, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.